Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muharamin, para alim, para ulama ingkang kula hormati, ketua majelis pengasuh dan juga jajaran majelis pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khaliliyah Hasyim Sekolah Jombang, ingkang kula hormati jajaran pengurus yayasan ingkang rawuh wonten majelis menika, Gus Rabi, Gus Maria, Gus Weni, ingkang kula hormati para pimpinan unit Aliyah, Sanawiyah, MI, dan juga Nika serta beserta jajarannya. Ingkang kula hormati para asatidz dan ustadzah, para dewan guru di unit-unit di lingkungan Yayasan Khairiyah Hasyim Sebelah, dan tak lupa ingkang kula hormati para rawuh, para wali santri, para wali murid, siswa-siswi pondok pesantren, dan juga di madrasah, unit-unit di madrasah di Yayasan Khairiyah Hasyim, di madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten menika kula panjenengan saged ngempal wonten majelis menika. Menika acara rutinan Ahad Wage yang sudah tidak wage lagi. Artinya hari ini karena disesuaikan dengan penerimaan rapor, lantas memang fleksibel. Seperti dalam setiap bulan niku wonten momentum kita saged ngempal, saged ngetes bareng-bareng nyuwun dumateng Gusti Allah, tidak lain dan tidak bukan kagem kita sedaya, terutama kagem putra putri kula lan panjenengan, termasuk menika putra putri ingkang sapunika sedang menempuh pendidikan di luar negeri, atau mungkin sudah ada yang alumni dari putra putri panjenengan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau bawa, kula panjenengan alhamdulillah saged angsal hidayatut taufik, sehingga saged melampaui, saged semerap nopo sing bener nopo sing keliru, dan alhamdulillah dipun anugerahi hidayah yang bisa mengantarkan kita untuk melampaui kesayangan-kesayangan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mungkin insyaallah boten tamu-tamu, insyaallah boten pas maghrib. Ya, oleh dengan mungkin sangat penasaran, bahwa anak ini terima rapor, ya Allah hasil. Soalnya selama ini Ustaz Sinawi, Ustaz Tunatno, Ustaz para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Istighosah ingkang kita lampahi dan setiap Ahad Wage menika. Di samping itu ada awal mulanya guru-guru dengan para siswa-siswi. Itu menjadi satu tradisi
Yayasan ini sebagai bentuk kebersamaan kita untuk mendownload atau untuk mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula lan panjenengan ini boten saged memastikan pundi dungane awake dhewe, pundi amal ibadah yang kita lakukan itu yang bisa mempercepat kemudian Allah menurunkan rahmatnya, termasuk mengijabah harapan-harapan baik kita. Makanya karena kita nggak bisa memastikan itulah kita itu diperintahkan ud'uuni astajib lakum, kata Allah dalam firman-Nya. Dungo jaluk orang aku dawuh pangeran, astajib lakum, niscaya aku ijabah bagi kalian. Hanya bentuknya berbeda-beda. Makanya termasuk doa putra niku mboten saged kita niki menjudge sekarang atau menghukumi sekarang kok ini anak dia berarti dongaku karena mboten sang niku mangke digoni suudon dhateng Gusti Allah. Niku mboten sang. Lare niku itu kadang-kadang wong dalane dhewe. Tapi yakinlah bahwa donga jenengan sebagai tiang sepa. Lah dongane nggih mboten sekedar donga. Ini harus disupport dengan amal-amal yang luar biasa. Di pertemuan yang Ramadan dulu kita sudah membahas itu terkait support system, mensupport sistem ini yang bisa mendownload atau mengunduh rahmat Allah. Pramila menika para hadirin dan hadirat, majelis ini salah satunya. Makanya alhamdulillah yang Allah dikata karena hari ini sekaligus penjemputan santri. Makanya perayaan di samping lembaga Bapak Ibu guru di pesan-pesan beliau di putra di jangan sari-sari diingatkan kadang-kadang lari pondok, kadang-kadang langsung terus berbawa mulai itu kesempatan atau harian di pondok atau full biasa. Ini itulah arah kita. Karena yang belum ini sami dan pondok. Tapi terus sehingga ada progres. Terus kita doakan, terus kita beri contoh. Jadi belum sekarang lihat sehingga kali aliyah ini sudah ada perkembangan. Mungkin sudah terus yang sepanjang rasanya. Tapi tetap masih butuh bimbingan dan itu tugas orang tua. Kembali ke istighosah. Istighosah itu kalau dengan bersani orang ini yang istighosah yang pulau kita waos kalau itu ijazah saking almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Jadi pulau Angsal waktu beliau tasih gesang, tasih wonten, tasih sugeng itu saya tidak mendapatkan langsung, tapi saya jalurnya dapat ijazah istighosah ini saking Bapak Lukman bin Kiai Haji Hashim Abbas. Jadi Pak Lukman putra Pak Hashim Abbas yang bajeng itu guru wonten Sambillah Kota Malang. Ini yang diberikan umum usul damel. Lah ada istighosah yang biasa dibaca. Itu yang jalurnya Kiai Romli Rejoso. Niku kalau panjenengan pirsani orang. Niku pembukaan itu istighfar dulu. Wonten sing 100. Nah ini singkat kita ketemu. Ilmu hubungan tahu tak bisa ketembus. Ini kembali kepada tadi itu yang mensupport di sekeliling kita. Tapi insya Allah, nek motor ini bareng-bareng itu wonten sing di antara kita. Mungkin nek pulau ibadah atau biasa-biasa, tapi wonten di antara jenengan sing menjadi kekasih Allah. Itu juga bisa mengangkat yang lain. Makanya perlu nih dungo bareng-bareng ya kan. Ini boleh
dulu guru kula memberikan satu ibarat itu kados ngeten. Nek awake dhewe tuku beras itu sak karung, 5 kilo, 10 kilo. Ono lase iki siji loro, itu lase katut ketimbang. Tapi nek tukunya bijian, mesti las ini dibuat. Sami kalian prinsipnya sholat jamaah itu. Ya. Dengan jamaah. Kok setelah takbiratul ihram di tengah-tengah sholat tiba-tiba sing dipikir si akeh salihane, tapi syarat rukunnya sudah terpenuhi yang secara fikih. Ini nggak sampai terangkat amargi sing bulan-bulan wau bukan sing saya. Tapi secara syariat kalau sudah memenuhi syarat rukun ya memang sudah gugur kewajiban. Kalau dengan bersani orang istighosah dimulai dari istighfar. Ini karena memang tentang Quran di surah Nuh, Nabi Nuh itu ketika dakwah kepada kaumnya kan betul di rumah akan. Setiap dakwah ngajak kupingnya ditutupi, diceci, diledeki, sampai akhirnya Nabi Nuh sudah mentok. Dungo datang pangeran. Nah sebelum itu sudah diingatkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dikokon akeh halus. Nah lanjutannya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrar. Nek wong akeh istighfar, lalu Allah mengampuni, maka yursilis samaa 'alaikum midrar. Niscaya Allah pasti akan menurunkan dari langit yursilis samaa 'alaikum midrar. Niki rezeki yang deras. Nek wayahe pacak kalian ya rezekine berupa udan. Nek wayahe gak duwe itu bukan satu-satunya rezeki, tapi dia menjadi rezeki kalau uang yang kita terima itu untuk hal-hal yang mengantarkan kepada kedekatan Allah. Itu rezeki yang hakiki. Tapi ada tambah kayak maksiat, ini belum menjadi rezeki yang mengantarkan pada kedekatan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Putra-putra ingkang saleh, wa yumdidukum bi amwal wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar dan seterusnya. Makanya istighfar itu kemudian dimulai dari istighfar. Agama kita itu istighfar itu tidak hanya ketika kita meminta, tapi ketika memperoleh keberhasilan itu tidak hanya istighfar. Pulauan panjenengan ini kita itu kan dibentuk dalam memandang sesuatu, itu yang membentuk pola pikir kita itu kan macam-macam. Pola asuh orang tua itu punya sumbangsi. Ya, masyarakat kita itu punya sumbangsi bagaimana kita memandang sebuah hal di masyarakat kita. Biasanya dinetralisir kali pendidikan. Pendidikan itu mengarahkan. Makanya di periode, di episode yang lalu, ahad lagi yang lalu, kita akan membahas 3 hal yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan Islam. Coba kita kasih ingin tahu terkait dengan nomor masih ini terkait fitrah manusia. Sekarang saya kesini. Lah, tiang itu seringkali melihat orang sukses itu dikira kalau sukses materi. Orang ini, tanah ini, Atau yang kedua, ada pangkat jabatan kedudukan tertentu. Apa sukses apa? Indikator suksesnya apa? Kok bisa dikatakan sukses? Yang pertama, jadi jaksa. Yang kedua, PNS. Yang kedua, akhirnya banyak orang yang mengejar kesuksesan itu dikira hanya itu. Padahal menurut saya orang itu kan memang keberhasilan di dunia, iya, bolehlah kalau itu dianggap sukses, tapi kondisi. Soalnya nopo? Sukses dunia itu dianggap sukses nek saged mengantarkan pada sukses akhirat. Tadi kan bunyi surah Ali Imran.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, ini di akhirat. Karena tentunya dari wonten rokok. Cuman sekarang ini Masya Allah ngomong saiki ngawur-ngawur. Teknologi IT kalau dengan misalnya tentang TikTok itu, ini wis akeh wong sing melakukan maksiat dengan bangganya lalu ngambil video saking IT itu di neraka. Ayo sini, ternyata asik loh di neraka, menyala. Ini neraka kayak gimana? Jadi terus ada kisah pertama di neraka mengasihkan. Ya Allah, kan harus nantang. Nah ini padahal Allah itu mengingatkan urusan neraka itu bijak kita itu serius menjalani kehidupan. Ini itu sama kalau singkat Bani Israil. Ini ketika diingatkan itu belum ada ketika itu, ketika turunnya Al-Quran itu. Sehingga mereka mengatakan ini, Allah apa maksiat. Mungkin di rokok paling nak aja mlebu rokok, nak aja rokok itu ono paling mek pirang dino, paling mek dilu. Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Itu kata-kata mereka. Lah saat ini diwujudkan dalam bentuk yang bikin video-video tadi. Nah, kembali lagi ke orang. Terus ngeten, apakah yang punya pencapaian seperti itu tidak dibilang berhasil? Berhasil. Apakah itu bukan sukses? Itu sukses, tapi masih dunia. Baru nanti kalau itu mengantarkan dia sukses di akhirat, masuk surga, selamat dari neraka, karena apa yang dianugerahkan oleh Allah itu sebenarnya juga ujian. Karena Nabi Sulaiman kan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku ini senantiasa bersyukur atau saya kufur nikmat. Maka ini bisa menjadi anugerah dan sukses yang sungguhan kalau nanti mengantar sukses di akhirat. Termasuk orang yang dididik ilmu itu juga sama ujian. Makanya orang yang sukses Futuh itu sudah mengalami kesuksesan sekali setelah mengalami kebuntuan. Panjenengan pirsani surat An-Nasr ini, pertolongan Allah datang lalu sukses. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Followernya banyak. Kalau dalam konteks agama yang meluk Islam banyak. Kalau dalam konteks yang lain jadi YouTuber, konten kreator, followernya banyak, viewernya meningkat, gajinya nambah per bulan dari YouTube atau dari platform media digital yang lain, dari TikTok dan seterusnya. Sekarang itu terbuka. Kemudian kok tambah lagi? Wah, hati-hati. Karena followernya banyak ini bisa melupakan orang. Apa yang diperintahkan Al-Quran? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir lahu innahu kana tawwaba. Terus malih orang. Bagi istighosah ini wonten al-asmaul husna. Baik istighosah yang jalurnya Yai Romli Rejoso atau yang jalurnya Mbak Yai Tolhan ini ada al-asmaul husna yang kita baca. Ini juga dalam rangka mengunduh rahmat Allah. Dan surah Al-A'raf di juz 9 ayat 180 yang buat Bapak. Makanya dengan cek. Allah dawuh walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa lil ladzina yuhibbuna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya walillahi asmaul husna, dan lillah iku kedua Allah al asmaul utawi piro-piro nama al husna yang terbaik. Ini adalah asmaul af'al. Jadi nama-nama yang nama-nama itu mencerminkan sifat perilaku, sifat apa yang perbuatan Allah, fi'il perbuatan. Perintahnya apa? Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan al-asmaul husna. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para asatidz, ahli tafsir. Mungkin saya pakai itu untuk Pak Hamzah dikoreksi.
Karena ini paham saya dokter ahli tafsir. Walaupun prodinya jurusannya bukan tafsir, beliau ahli tafsir, khususnya tafsir Hindi. Ampun terlalu saya. Kalau lanjut lagi. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, ini apa maksudnya? Niki wau belum belum cek tentang tafsir Ibnu Katsir. Di Ibnu Katsir itu mengutip riwayat, karena Ibnu Katsir itu tafsirnya itu tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu apa? Tafsir yang mengedepankan riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat hadis. Lalu ada tafsir Al-Quran bil Quran, tafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Dan Ibnu Katsir itu pertama beliau mengutip hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat dari sahabat Abi Hurairah yang mengatakan begini: Inna lillahi tis'an. Innanya pendek ini, bukan inna lillahi, itu beda itu maknanya. Kalau itu lanjutannya wa inna ilaihi raji'un, itu beda maknanya. Nah, itu kan untuk musibah. Musibah itu bentuknya banyak, sakit juga musibah. Sehingga inna itu. Nah, kadang ke masyarakat itu kalau kabar inna lillahi, belum mati kok. Maksudnya gak mati gak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita itu pasrah dengan Gusti Allah, tapi tetap nyutombo, tetap ikhtiar. Karena itu alladzina idza asabathum musibah. Nanti bentuknya kan disebutkan. Oke, kembali ke Nino. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya milik Allah. Apa ini menjadi isimnya inna? Tis'an wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Allah itu punya 99 nama, ya, yaitu ditegaskan di situ 100 kurang siji. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Sapa wonge sing ahsa. Ahsa ini menghitung. Ahsa ini menerapkan. Ahsa ini menyusun. Maka jaminan dalam hadis ini dakhalal jannah. Loh, ternyata dawuhnya tadi ini juga penafsirannya, penjelasannya luas. Pertama, kalau dalam konteks al-asmaul husna tadi, yang kita diperintah doa dengan menggunakan al-asmaul husna, itu ada yang mengatakan dengan menyebut al-asmaul husna. Makanya dalam istighfar itu kita menyebut al-asmaul husna. Ya Aziz, Ya Hakim. Kalau di istighosahnya versi satunya ada Ya Fatah, ada Ya Rosa, Ya Rosa, dan seterusnya. Yang Maha Pemberi rezeki. Ada yang mengatakan bahwa doa kemudian membaca al-asmaul husna ini sudah cukup untuk mensupport doa kita. Tapi ada yang mengatakan juga sajane sing apik juga hanya disebut, tapi juga ahsa itu maksudnya apa? Biha itu maksudnya apa? Fad'uhu biha. Dan Quran itu walaupun tidak semua huruf ba itu punya makna seperti ini, tapi dalam beberapa konteks punya makna ba itu lil ilsaq. Itu kalau dalam bahasa Arab ilsaq itu apa? Nempel. Dengan paus Bismillahirrahmanirrahim itu kan berharap Allah yang maha abadi, yang maha kekal itu tetap membarokai, tetap memberi keberkahan, nempel kepada sesuatu termasuk perbuatan yang kita lakukan. Makanya perbuatan yang kita lakukan itu yang baik, perbuatan yang baik itu harus didahului dengan bismillah. Itu ada hadisnya yang mengatakan begini. Apa? Dibalik apa awal saya? Apa? Mun sing iring ngarepin lho. Kullu amrin dzibabin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu perkara, baik fi'liyah atau selain fi'li, ya, dengan ada benda maupun tulis dimulai dengan bismillah, memulai sesuatu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah itu mulai dengan bismillah semuanya. Para ulama-ulama kita itu menyusun kitab itu mesti dimulai dengan bismillah. Setelah bismillah hamdan. Ini kok agar
mengundur rahmat Allah itu agar terus abadi. Lah perilaku yang baik itu dimulai bismillah. Sehingga ini memotivasi dan ini akan mengawal itu. Tapi perilaku buruk dengan motor bismillah, yo ini kuali melecehkan bismillah dan kemudian makna haram, naudzubillah. Mulai itu mau bismillah, kemudian bismillah sing haram dan halal dulu yang kok bisa. Pun kembali ke yang tadi. Tadi fad'uhu biha, ini kalau bermakna al-ilsam, al-asmaul husna itu nempel di kita, itu berarti tidak hanya hafal teksnya, tapi juga perilakunya itu meneladani perilaku Allah. Artinya meneladani itu apa? Hal-hal yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Gadimum itu semua penuh welas asih. Dan seterusnya. Ini pun namanya berarti memasukkan dalam diri kita apa? Al-Asmaul Husna itu sebagai landasan perilaku kita. Kalau ini dilakukan, ini malah cepat mana bisa mengundur rahmat Allah tadi itu dalam kita berdoa. Kalian tahu ya? Itu yang dimaksud fad'uhu biha. Makanya ketika hadis man ahsaha dakhala jannah, ahsan itu ada yang hanya memahami pokoknya apal al-asmaul husna itu api. Lah, dari oleh apal orang berpendapat apal saja dakhala jannah, apalagi kemudian yo apal yang menerapkan dalam kehidupannya. Soalnya sanjangi yang sufi. Orang kalau mau baik itu kan menerapkan 3 langkah. Yang pertama itu takhalludi. Takhalludi itu mengosongkan perilaku buruk kita, termasuk perilaku kebinatangan kita. Makanya kemarin ini kan sudah Dzulhijjah. Ketika hari raya kurban itu kan sebenarnya simbol itu. Makanya wong kurban sapi, masuk sapi ini sakton. Tapi kalau tidak berangkat dari ketakwaan hati dan tidak bisa menghilangkan sifat kebinatangan dari dalam diri, la yanallahu al-luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Jadi yang sampai pada Allah itu tadi ini ya, duduk darahnya, tapi ketakwaan pelakunya. Tapi tetap prosesi itu ya harus dilakukan bagi yang mampu kan gitu. Tetap berkorban, tapi nilainya diambil. Jangan kemudian sebaliknya, wah begini sakjane mampu tapi gak gelem korban. Gak wis, yang penting aku menghilangkan sifat kebinatangan. Di motor-motor. Jadi yang syariat nasihat yang gohir itu tetap dilakukan. Tapi nilainya jangan dilupakan. Kembali ke man ahsaha dakhala jannah. Lalu takhalludi itu sifat kebinatangan itu bentuknya apa yang harus dilakukan? Kewan itu akeh-akeh kewan itu gak harus sebelum nama. Mesti dalam menangi diri. Dan itu kalau hewan memang tidak punya peran akal, tidak punya kolab, tidak punya hati yang dibimbing oleh wahyu. Hewan itu murni insting hewani sama nafsu hewaninya. Lalu menungso naudzubillah kalau nuruti kayak hewan, ini berarti belum takhalludi. Menindas orang lain, ya, mengorbankan orang lain untuk ambisi hawa nafsunya sendiri. Nah ini termasuk yang harus dilakukan. Setelah tahalli ini lah yang tadi memasukkan dalam perilaku kita, dalam aktivitas kita ini yang baik-baik. Itu termasuk ngambil dari al-asmaul husna yang baik-baik, menghias diri kita. Kalau itu sudah dilakukan, maka yang ketiga tajalli. Ini orang sudah musyahadah, makrifat billah. Kalau sudah makrifat, menjadi wali-wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya takut, tidak khawatir, menjalani kehidupan ya enjoy, tapi tetap terus berusaha, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tidak meninggalkan tataran-tataran syariat. Nah itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan istighosah yang kita lakukan. Pokoknya istighfar, pokoknya al-asmaul
husna. Sekarang kita masuk ke al-adabul alimul alim. Insyaallah berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan muqaddimah. Muqaddimah ini setahun, 1 tahun ajaran. Muqaddimah. Soalnya kakek cerita kayak wow nih juga. Betul apa nggih? Aman nggih? Nggih. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama. Jadi sebagian ulama ada yang dawuh ini kemudian dikutip oleh muallif kitab Adabul Alim wa Ta'awil Qaul Syaikhul Asy'ari. Napa dawuhnya sebagian ulama? Isi dawuhnya kata at-tauhidu yujibu al-iman. At-tauhidu yujibul iman. At-tauhidu utawi ketauhidan. Iku yujibu itu berkonsekuensi. Nek bahasa berbahasa itu rada dukur, berarti yujibu itu maksudnya mewajibkan. Berarti apa? Wong lek wis bertauhid, berarti tindak lanjutnya harus memunculkan iman dengan segala prestasinya. Makanya di sini at-tauhid yujibul iman. Itu sami oleh bapak-bapak. Bapak-bapaknya itu kan ibu-ibu, kan garwane piambak-piambak, bukan semua ibu baik. Ini kan menyampaikan bahwa saya itu mencintai sampeyan, saya itu mencintai keluarga. Tapi nek muni tok, kalau bukti ini. Iya bertanya-tanya, nggih. Bisa jadi wong iki cinta temen kan. Kok oleh landasan oleh doa bakal dibuka ruku. Bukan ruku ya, apa lah contohnya Mas. Hal-hal begitu itu ternyata dalam konteks ini itu sama. At-tauhid itu apa? Tauhid itu adalah inti dari ajaran yang dibawa seluruh para nabi. Nabi Muhammad buat membawa ajaran baru karena beliau meneruskan dari ajaran nabi sebelumnya. Ya, Nabi Adam sudah mentauhidkan, tapi kemudian ditegaskan, diproklamirkan oleh Nabi Nuh. Kemudian tinggal orang-orang baik, tapi kemudian seiring berjalannya waktu banyak yang menyimpang lagi, ditegaskan lagi oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini ketauhidan. Makanya ketika Rasulullah itu mengajarkan kepada musyrikin Mekah ketika itu dan diprotes, Muhammad itu bawa ajaran opo, bukannya kita itu ngikut pada kakek moyang kita terdahulu yang mereka itu menyembah berhala, al-awthan. Turun ayat di dalam surah Al-Ahqaf, Allah perintah ke kanjeng Nabi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ma kuntu bid'an minar rusul." Saya ini bukan membawa ajaran yang baru di antara para rasul, enggak. Ya. Tapi ajaran tauhidnya sama. Cuma nanti yang beda tataran prakteknya, di syariat prakteknya ini yang berbeda. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya lokalitas, diutus pada kaumnya masing-masing. Kalau Rasulullah itu diutus untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Di tafsir al-alam itu ditafsirkan seluruh alam. Kemarin dikoreksi sama Al-Mukarram yang tadi. Ternyata al-alam yang jamaknya al-alam ini itu khusus alam yang ukola. Ukola itu apa? Yang berakal. Ini kemarin Pak Hamzah hadir di acara temu alumni terbiru kan beliau mengungkap itu ketika membaca mukadimah di kitab. Jadi Rasulullah diutus manusia ini, dan itu seluruh generasi sejak diutusnya Hadratul Rasul sampai kelak nanti hari kiamat. Ini bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Makanya syariatnya itu yang syumuli apa? Syumuli itu komprehensif, lengkap. Dan itu kalau dikaji dari berbagai hal, kalau panjenengan maos
Umpamanya kita bicara tentang maqasidus syariah atau bicara tentang hikmatut tasyri', lu akan ketemu, oh ya Allah, indah sekali ajaran Islam. Indah sekali. Kita tidak merasakan keindahannya karena kita beragama ya dilakoni. Padahal orang beragama merasakan peningkatan pengetahuan dari sisi apa yang dia lakukan. Gus Bahar nanti tahu ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ketauhidan, tapi dimulai dari fa'lam. Napa maknanya? Diilmoni. Makanya wong ibadah itu kudu ana ilmune. Wong urip kudu ana ilmune. Jangan sampai boten diilmoni. Kula kalau ingin soal tentang Gus Fardan, direktur pendidikan, beliau nanti rawuh kisah haji. Beliau cerita, jamaah kita itu banyak yang ibadahnya semangat, tapi ternyata ada hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sederhana itu tidak terperhatikan gara-gara tidak diilmoni. Makanya jangan proses kayak soal beliau. Kenapa ini diilmoni? Haji semangat, ayo arba'in, ayo berangkat arba'in. Sholat arba'in kan masih Nabawi. Sholat arba'in itu 40 waktu berturut-turut. Jadi bolong bolong belas jamaah. Itu saja ini dia pesan, tapi sudah mana arba'in, maka pesannya kayak gini yo. Jadi terbiasa harusnya. Nah ini ternyata wudunya mawon para lalu ini gak sampai ilal marofiq, padahal ayatnya itu falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiq. Jelas sampai sikut. Ini kudu masak mini, karena nyincing gak mboten dhuwur niku sarkane. Lho sak mini. Terus ada lagi ukur-ukur menendang air. Set. Jadi gak dialirno, gak diilsok, gak digosok, mek ditendang-tendang banyu. Iki kok udah wudu opo? Ini contoh. Makanya fa'lan annahu la ilaha illallah. Kalau kita kembali ke sini, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu harus mengantarkan pada konsekuensi orang pada keimanan. Maka setelah tauhid orang beriman harus diilmoni, karena iman nanti membawa dampak berikutnya. Iman potensi rohani kalau dalam bukunya Kiai Tolha. Ya. Prestasi rohaninya nopo? Takwa. Nah, takwa itu benar luas. Pramudia menika para hadirin rahimahullah. Wis pokoke ana majelis ilmu apapun bentuknya jenengan hadir. Nek ten griya sambil masak ibu-ibu. Itu ya sesekali nyetel lagu dangdut ya gak apa-apa, tapi ojo dangdut terus ngoten lho. Sesekali ngrungokno ngaos, nggih saged Gus Pak, saged sinten. Masih lucu-lucu, mboten napa-napa. Lucu tapi ada titik ilmu yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Ini luar biasa. Berarti dengan setiap hari itu ada sesuatu yang masuk kemudian iya. Atau syukur-syukur apa dengan kerso belajar parenting. Zaman saya iya sih didik anak itu. Ada banyak itu. Sekarang medianya sudah banyak tentang TikTok. Bagaimana parenting yang islami, bagaimana cara Nabi mendidik anak. Kita harus membuka diri, lek mboten ngono-ngono tok. Sing saraken nanti jenengan nggih jenengan. Karena penyesalan itu nanti di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Bukan betul. Baik guru atau orang tua, guru plus orang tua harus mengupgrade. Mengupgrade apa? Meningkatkan. Lek ngene tok. Apa sebab pamilya ini? Kok sembarang ya pangeran. Iya, sembarang pangeran. Tapi usaha kita akan dilihat oleh Allah. Ikhtiar kita zahiran wa batinan, baik yang zahir apa yang batin, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan. Jadi waktu cerita, saya lupa dari sekian guru itu ada yang pernah memberikan satu contoh betapa Allah itu sangat perhatian dan kasih sayang kepada kita, itu termasuk usaha yang kita lakukan walaupun belum berhasil. Kadang rahmat Allah itu terus turun sehingga diberi keberhasilan, tapi bukan semata-mata karena amalia kita. Sama orang masuk surga kan juga karena rahmat Allah. Guru nanti beri ibaratnya, walaupun tidak sama persis, tapi paling tidak bisa memberikan sedikit pemahaman. Orang tua kita ini orang tua atau guru
itu kan seringkali menguji murid. Itu yang dilihat itu pertama kesungguhannya. Yang tangerti guru-guru. Lah ono arek kemampuannya biasa-biasa, wis di-drill, diremedi, gak naik-naik. Wis sampai tak kayak nilai samine bismillah, muga-muga mari ngono sampean betul-betul futuh itu hatinya terbuka, iso paham. Seakan wis dunan. Kenapa? Karena ada kesungguhan. Tapi lek boten coba. Oh, arek wis gak iso, akhlake ruwet pisan, nauzubillah, umpamil. Usahanya kalau gas. Guru katanya kayak rahmat dalam tanda petik, nggak kayak kasih saya. Pikir-pikir, si hari ini mau dari dapuran ini umpama begitu. Bahasa kasar ini, tapi kalau ngomong kasar, ini contoh yang tidak patut dicontoh. Sama kayak gitu. Ayo coba, kita sudah tahu anak ini tingginya 100. Lari sanawiyah kira-kira dhuwure iki. 180 kan sampai ya dhuwuran sama. Berapa? 60. Oh 160 kan. 160 ya, 160. Ono lemari sing dhuwure 2 meter. Kita naruh sesuatu di atas itu. Murid kita atau putra jenengan tanya, "Dia ini kok di dhuwur lemari?" Waduh, saya nggak nyampe ngambilnya gimana, tinggi saya kayak segini. Tapi kadang kita orang tua atau guru itu ingin melihat anak ini seberapa kreatif dia untuk berusaha memperoleh apa yang dia inginkan, dia harapkan. Orang sing golek kursi gak nemu, kerengkel. Kalau kursi ini, kerengkel kan. Gak gitu kan, gurunya harus ngerti lah, gak gitu. Tapi delok kesungguhannya, bisa gak? Mboten saged deh, coba maneh. Mboten saged, coba maneh. Ya wes tenan kene. Iki lho. Kan bisa begitu. Maka sangat mudah bagi Allah ketika melihat kesungguhan panjenengan, kesungguhan kita sebagai orang tua dan sebagai guru. Ya Allah, juga pulang ya Allah. Nyuwun datang panjenengan ya Allah. Lah kula mboten nyuwun datangnya terus nyuwun ten sinten. Karena yang bisa merubah itu hanya Allah. Ya muhawwilal ahwal ihwil ila ahsanil hal. Kan gitu. Kita minta ini dirubah ke keadaan yang terbaik. Sehingga sangat banyak kisah-kisah betapa banyak orang-orang yang sukses tapi dulunya pernah mengalami masa lalu yang tidak biasa, yang tidak seperti orang-orang yang jalannya normal-normal saja. Ini kuatnya. Intinya apa? Orang tua, guru, dan siapapun itu yang terkait dengan anak-anak kita, putra-putri kita, murid-murid kita, jangan pernah bersuudzon kepada anak-anak kita, jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Tetap pupuk harapan dengan support sebaik-baiknya. Apa lanjutannya? Faman la imana lahu la tauhid lahu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan. Dan mungkin panjenengan sedaya saged rawuh saged istiqomah katanya jelas menika karena ini tadi yang tujuan tadi kalau sepakatkan di awal pertemuan pun mungkin hajat baik kula lan panjenengan saya juga dijabah dening Allah Subhanahu wa taala dan putra putri kula lan panjenengan sedaya saya sebagai takdir menjadi dzurriyyatan thayyibah auladan abrara auladan sholihin sholihat semuanya amin ya rabbal alamin dan termasuk menuai kesuksesan di dunia wal akhirah dianugerahi rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah
اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة، ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبلغ على سر الفاتحة. Allahumma salli ala Muhammad.